Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari kelompok 19, penelitian operasional 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 3 analisis sensitivitas shift 2. Nah, di sini terdapat soal bahwa sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, diantaranya lemari pakaian kaca K, lemari piring P, dan jemuran lipat J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada bagian pengukuran, 40 jam pada bagian pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca, dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari piring, dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit jemuran lipat, dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk buat model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan furnitur ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, di sini kita bisa langsung masukin yang kita ketahui, yaitu ada di sini ada lemari pakaian kaca sebagai K, lemari piring P, dan jemuran lipat J. Jadi, model matematikanya itu bisa ditentukan dari menentukan batasannya dulu. Fungsi kendala. Nah, di fungsi kendala ini terdapat 3, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, di sini fungsi tujuannya adalah Zmax karena yang diminta adalah keuntungan yang optimal. Jadi, kita bisa lihat dari keuntungan per unit dari setiap barangnya nih. Jadi, kalau misalkan di sini adalah lemari pakaian kacanya $2, maka fungsi tujuannya adalah 2K. 2K plus 4 dolar lemari piring. Jadi 4P dan 3 dolar di jemuran lipat. Berarti 3J. Di sini kita nentuin fungsi kendala pengukurannya dulu. Dan disesuaikan sama variabel atau barang yang bakal dibuat. Misal di sini ada kita mau menentukan fungsi kendala dari pengukuran dulu. Jadinya 3K plus 1 unit lemari 4 jam bagian pengukuran. Jadi 4P plus 1J. Nah, di sini kapasitasnya itu adalah 60 pada bagian pengukuran. Karena di sini kapasitasnya itu 60 jam pada bagian pengukuran, maka kita nggak boleh melebihi kapasitasnya. Maka tandanya itu adalah kurang dari 60. Begitu juga dengan pemotongan, kita bisa menentukan fungsi kendalanya itu dengan menyesuaikan sama variabel unitnya. Sorry, ini harusnya 3P. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, karena kita ingin membuat dia sebagai persamaan, maka kita akan menambahkan variabel slack pada setiap variabel per unitnya ini.
Nah, sama juga sama yang di fungsi kendalanya. Jadi kita bisa nambahin dia variabel slack-nya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan iterat. Nah, selanjutnya kita akan Nah, selanjutnya untuk mendapatkan shadow price, solusi baru, dan yang lainnya, kita bisa menentukan iterasi ketiganya dulu dengan software POM-QM. Sini number of constraints-nya itu ada 3, variabelnya juga ada 3, dan kita cari maximize. Nah, di sini kita bisa sesuaiin sama fungsi kendalanya dan juga variabel per unitnya. Di sini ada Nah, jika sudah, kita bisa pencet solve untuk menentukan hasil solusinya. Terus di sini kita akan melihat iterasinya. Nah, karena di Excel kita akan menggunakan yang iterasi 3 untuk menentukan shadow price-nya, maka kita bisa kopas si iterasi 3-nya. Nah, seperti ini. Terus kita di soal yang kedua itu diminta untuk menentukan shadow price dari ketiga produknya. Nah, di sini udah diperoleh nilai iterasi 3, maka dari itu kita sudah mendapatkan nilai shadow price dari pengukuran, pemotongan, dan perakitan dari nilai ZJ di slack 1, slack 2, dan slack 3. Nah, di sini kita bisa copy aja untuk Nah, karena di sini kita sudah menentukan nilai shadow price, maka kita bisa beralih ke soal yang selanjutnya, yaitu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran. Nah, ini kita akan menentukan change factor. Di sini ada penambahan 5 jam pada proses pengukuran dan pengurangan 5 jam pada proses pengukuran. Nah, di sini untuk produknya kita isi dengan basic variables yang di sini. Nah, untuk solusi lamanya kita sesuaikan sama yang di quantity-nya. Nah, buat menentukan nilai perubahannya itu, kita akan mengkalikan nilai slack 1 dengan 5. Karena yang diminta adalah penambahan 5 jam pada proses pengukuran. Nah, kalau udah menentukan nilai solusi lama dan perubahan, maka kita bisa menentukan solusi barunya dengan cara menambahkan nilai solusi lama dengan si perubahannya. Nah, selanjutnya keuntungan baru. Keuntungan baru itu diperoleh dari penjumlahan dari perkalian solusi baru dengan nilai yang di sini. Nah, selanjutnya adalah keuntungan keuntungan lama. Keuntungan lama itu adalah nilai ZJ di kuantitinya. Nilai ZJ pada kuantiti. Nah, next adalah perubahan. Perubahan itu adalah nilai pengurangan dari keuntungan baru dan keuntungan lama. Nah, ini yang penambahan 5 jam pada proses pengukuran udah ketemu. Sekarang selanjutnya adalah yang pengurangan 5 jam pada proses pengukuran. Caranya sama, tapi bedanya di perubahan ini 5-nya itu kita jadikan minus negatif karena dia perintahnya itu pengurangan. Nah, jadi di sini
udah ada diperoleh hasil dari penambahan 5 jam dan pengurangan 5 jam pada proses pengukuran. Jadi di sini kalau ditambahin 5 jam, maka untungnya itu ada lebih 4,17. Kalau dikurangi 5 jam, maka ada rugi 4,17. Selanjutnya, kita akan menentukan reduced cost. Di sini ada soal, apabila perusahaan furnitur tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk H, dengan harga jual $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Jawabannya pasti iya. Nah, di sini jumlah yang diperlukan itu ada 3 jam pengukuran, terus 4 jam pemotongan, sama 1 jam perakitan. Nilai per jamnya kita tutup dari sini. Jadi, nah buat totalnya ini, itu diperoleh dari perkalian jumlah yang diperlukan sama nilai per jamnya. Total biayanya itu adalah penjumlahan dari si total yang ini. Nah, jadi ini adalah total biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi produk baru, yaitu jemuran handuk. Sekian penjelasan tugas mingguan modul 3 penelitian operasional 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.